Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidana wa nabiyana wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bersilaturahim, dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga kalaupun ada keluarga kita yang sedang diuji sakit atau dengan ujian-ujian yang lain, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kemudahan. Dan istimewa sekali malam ini, Masya Allah, ada ibu-ibunya juga ya. Alhamdulillah. Ini padahal bahasan kita tadi malam ini sebetulnya ada bahasan, ada beberapanya nanti berkaitan dengan wanita pertama di dunia. Kok pas banget ya. Walaupun nanti ada beberapa secret ya, tapi ya mudah-mudahan ya, ini karena ini bagian dari agama, bagian dari kebaikan. Mudah-mudahan innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran sedikit pun gitu ya. Kaitannya dengan kebenaran, mudah-mudahan ini menjadi tambahan keilmuan buat kita. Dan salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan, kita sampaikan kepada baginda tercinta, petunjuk jalan, pemberi arahan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kepadanya dan keberkahan juga untuk istri-istrinya, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pada kita semuanya selaku umatnya yang terus mengikuti petunjuk sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengucapkan selamat juga kita di negeri kita di tanggal hari kemarin ya. Berarti 20 berapa kemarin? 29 ya. 29 di negeri kita ada ya perayaan Maulid Nabi, ya kelahiran Nabi. Terlepas dari berbagai macam ya perbedaan pendapat, ala kulli hal, mudah-mudahan juga ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Menjadi sejarah ya, tonggak ya keberkahan, tonggak pelajaran untuk kita, dan ini juga harus kita ya mengerti, kita pelajari, dan kita juga harus tahu bahwa ya telah lahir, telah ada, telah Allah utus ke muka bumi ini seorang nabi, seorang rasul yang menjadi suri tauladan untuk kita semuanya. Nah itu ya. Walau di saat yang sama juga ya kita bersedih. Kita selaku umat Islam ikut bersedih, bukti tanda cinta kita kepada Nabi. Ada di belahan bumi yang lain orang-orang yang memang belum mengerti agama, tidak tahu agama, tidak tahu batasan, ya, melampaui batas, ya tughyan ya, atau kalau bahasanya toghut. Toghut itu kan melampaui batas. Ya, mereka tidak mengerti batas-batas kemanusiaan, batas-batas ya keagamaan. Nah, sehingga naudzubillah, yang mudah-mudahan ya mereka menyudahi ya kondisi itu, dan mudah-mudahan juga ya mudah-mudahan menjadi penyebab mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena sebelumnya juga pernah terjadi ya. Pernah terjadi sebelumnya, dulu juga sempat waktu masih di Jakarta sempat ikut aksi dulu ya di depan dulu itu Denis itu apa ya? Denmark. Nah, sebelumnya Denmark pernah ya. Dan ternyata betul dapat hidayah. Allah memberikan hidayah kepada
orang yang membuat karikatur waktu sebelumnya dan akhirnya masuk Islam. Ya, mudah-mudahan ini juga cara Allah untuk menunjukkan kepada mereka betapa begitu cintanya ya umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Saya sempat membaca beberapa sejarah pernah terjadi di zaman anak lupa. Sebentar. Jadi ada orang-orang yang jadi sekelompok tentara, kemudian ya orang yang membenci Islam gitu. Kemudian melakukan hal yang sama ya, penghinaan kepada Nabi. Kemudian di sekitar mereka sedang berbicara, sedang menghina Nabi tersebut, itu ada anjing yang sedang diikat. Ada anjing yang sedang diikat. Tiba-tiba di tengah-tengah ucapannya itu dia kemudian diterkam oleh anjing tersebut. Jadi anjing yang diikat itu bisa lepas kemudian menerkam orang yang menghina dan mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, ya orang yang tidak ngerti agama memang, bukan muslim gitu ya. Kemudian teman-temannya mengingatkan, itu perkataanmu itu yang menjauhkan anjing itu menerkammu. Si orang tadi yang menghina tadi nggak menyadarinya, tetap aja ngeyel gitu ya, ngeyel. Kemudian dia lanjutkan lagi penghinaannya, ejekannya, diterkam lagi oleh anjing tersebut sampai terkena yang kedua kalinya kena lehernya. Dan itu menjadi penyebab kematiannya. Nah, itu ya. Dan akhirnya gara-gara itu ya banyak orang di zaman itu yang akhirnya memeluk Islam karena melihat satu mukjizat tadi ya, bukan mukjizat ya, tanda-tanda kebesaran Allah lah ya, tanda-tanda kebesaran Allah dari ya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Ini mudah-mudahan ya menjadi penyebab hidayah juga ya, kita bersedih ya, tetapi juga kita perlu mendoakan mudah-mudahan juga mereka mendapatkan ya, kalaupun mereka menyudahinya mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kalaupun mereka tidak menyudahinya dan terus dengan kondisi ini, ya mudah-mudahan Allah berikan ya, hukuman ya kepada mereka semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah, di malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Masih berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Malam ini akan bertambah. Kalau kemarin kita baru bahasan tentang Nabi Adam, malam ini ada tambahan tentang di ayat ke-35 bahwa Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga menciptakan wanita pertama di muka bumi. Ya, wanita pertama belum di bumi ya, masih di surga waktu itu ya, di surga ya. Perempuan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. 35 dan 36. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Tetapi jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya keluar dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.
Ini kita bahas satu kalimat menarik ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Ini kadang uniknya manusia tuh ya. Kita juga kadang-kadang ini kalau kita lewat beberapa ada yang menulis kalau di toko atau warung itu kadang-kadang ada tulisannya justru jangan tengok ke kiri. Pernah baca nggak? Di tempat saya ada tuh, ada tambal bannya sebelah kanan, bengkel itu sebelah kiri. Di sebelah kanan itu ada tulisannya jangan tengok kiri, tambal ban. Justru dengan jangan itu jadi nengok. Nah, gitu ya. Itu manusia itu kadang-kadang. Masya Allah. Unik ya. Ternyata sudah dimulai ya ilmu itu dari zaman Nabi Adam. Masya Allah. Jadi rasa penasaran manusia itu kadang-kadang kalau tempatnya kurang pas bisa berbahaya juga gitu ya. Tapi kalau tempatnya pas baik gitu ya, penasaran karena haus akan ilmu kemudian belajar, nah itu bagus gitu ya. Tapi kalau penasarannya nggak pas tempatnya bisa berbahaya juga gitu ya. Tapi ini tipu daya setan lah ya, tipu daya setan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita akan coba bahas beberapa bahwa ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, kemudian terjadi ya, pembangkangan dari syaitan, dari iblis gitu ya, sebagai penghulunya syaitan gitu ya. Allah kemudian mempersilahkan Nabi Adam untuk menempati surga. Ini menarik ya. Jadi Nabi Adam itu ternyata tinggal di surga itu sebentar saja. Hanya dari waktu zuhur sampai waktu asar, atau ada yang mengatakan sampai waktu maghrib saja. Jadi sebentar saja. Tetapi kan hitungannya surga. Hitungannya surga. Jadi kalau dihitung dengan hitungan kita di dunia, itu hitungannya 300 tahun. Tapi di sananya itu di surganya itu hanya batasannya hanya dari waktu zuhur sampai waktu asar. Nah itu dalam beberapa riwayat demikian. Jadi hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Maka yaumin ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Jadi satu hari di sisi Allah, satu hari di surga itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah itu ya, 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Ya uskun itu bertempat, tinggal ya, tinggal di sana. Kalau secara urf sebetulnya uskun itu kan tinggallah. Ya, berarti memang kalau secara urf kebiasaan, kalau orang tinggal di satu tempat itu biasanya nggak lama. Ya, kalau kita biasanya ada tamu datang, ya tinggalnya di rumah saya boleh gitu. Tapi kan pada akhirnya nggak lama juga gitu ya. Betul nggak? Ada orang tinggal, boleh tinggal di rumah saya kemudian selamanya gitu, susah juga gitu. Ini urf ya, kebiasaan. Kebiasaan bahasa itu kalau udah bahasanya uskun, tinggallah. Boleh tinggal di rumah saya gitu. Atau kalau bahasa ini kan boleh tinggal di surga. Jadi ada dua pendapat ahli tafsir bahwa memang ya ketika Allah memerintahkan menyerukan kepada Nabi Adam untuk uskun, untuk menetap di surga, ya memang hanya sementara. Hanya sementara memang ya, karena Allah sudah punya rencana ya. Allah sudah punya rencana, Allah sudah punya takdir. Ya Allah sudah menetapkan garisan kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam nggak tahu gitu ya. Tetapi Allah Maha tahu. Allah sudah buat ya takdirnya kepada Nabi Adam, bahkan kepada semua manusia. Apa yang akan terjadi kepada kita Allah sudah tahu dan Allah sudah tulis gitu ya. Allah sudah tulis. Walaupun yang kita tahu kalau kita manusia, yang kita tahu kalau kaitannya ini kan kaitannya dengan takdir ya. Kaitannya dengan takdir ya kita taunya hanya ketika sudah terjadi. Ketika kita belum terjadi ya kita usahakan sebaik-baiknya. Kita usahakan semaksimal-maksimalnya. Tetapi kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi sudah. Nah, itulah jalannya gitu ya. Kita perlu berusaha terus, berdagang terus, beribadah terus gitu ya. Apapun nanti hasilnya. Ada orang dagang setiap hari tapi juga ya untungnya sedikit gitu ya.
Ada yang jualannya sebentar untungnya banyak gitu ya, ada ya. Ada yang orang ibadah sebentar tapi kemudian ya, ibadah yang sebentar itu menjadikannya masuk ke surga, ada gitu. Ada orang yang beribadah lama tapi ternyata di ujungnya tergelincir, juga ada gitu ya. Kan tergantung takdir gitu. Tapi tadi kita nggak tahu itu. Yang kita tahu hanya berusaha dan berdoa. Berusaha terus dalam rangka untuk terus melakukan ibadah, berdoa terus dalam rangka untuk menetapkan dan memohon kepada Allah bahwa mudah-mudahan takdir kita adalah takdir yang terbaik. Nah, gitu ya. Takdir kita terbaik, mohon untuk terus ya diberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kalau sudah terjadi sudah, itulah takdirnya. Nah, gitu. Baik. Ini uskun, ya, menetap. Kemudian ketika jadi awal Nabi Adam tinggal di surga itu sendirian, sehingga bahasa tafsirnya itu celingak-celinguk Nabi Adam. Iya, bahasa riwayat itu celingak-celinguk, Nabi Adam sendirian. Jadi surga kok celingak-celinguk sendirian gitu. Kemudian tidur. Udah ngelihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa, ya hanya malaikat saja kan, malaikat dari ya beda tugasnya kan beda gitu ya. Tugasnya berbeda. Kemudian ada iblis juga, cuma punya tugas yang berbeda juga, punya kehidupan yang berbeda. Sehingga Nabi Adam kemudian tidur. Sehingga kemudian Allah tahu apa yang ada dalam hatinya Nabi Adam, kegundahan itu, kemudian Allah ciptakan Hawa. Allah ciptakan Hawa. Kenapa namanya Hawa? Li'annahu ya, ummu kullal makhluk. Karena Hawa itu adalah ibu semua makhluk, semua manusia maksudnya. Ya. Jadi ibu semua manusia itu adalah Hawa. Hawa. Nah, jadi ketika Nabi Adam tidur, ketika bangun ternyata sudah ada pasangannya, sudah ada Hawa. Nah, gitu ya. Sudah ada Hawa. Nah, ini ya. Kana ma'ihda famarra bihi rajul fada'a qala ya fulan hadhihi zaujati fulana. Nah, ini di ayat ini ada kalimat zaujuka. Ya, zauj kalau dalam bahasa Arab itu sebetulnya untuk istri itu kita nyebutnya seringnya zaujah ya, pakai ta ya. Tetapi di ayat ini disebut zaujun karena ada juga dalam bahasa itu zaujun pasangan. Itu ketika disebutkan untuk laki-laki maka maksudnya adalah istri. Kalau disebutkan untuk wanita maknanya adalah suami. Nah, itu kadang juga dalam bahasa demikian. Jadi difahami zaujun itu juga bisa difahami demikian. Karena dalam beberapa riwayat Nabi juga kadang memakai istilah ini. Pernah ketika satu kali waktu, ini juga barangkali perlu kita praktekkan. Jadi kita kan nggak boleh suuzon ya sama orang lain. Suuzon itu kan dilarang. Kita dalam Islam itu dianjurkan untuk selalu husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Kita dilarang untuk buruk sangka. Nah, tetapi menjadikan orang bersuuzon itu juga salah. Jadi nggak boleh juga kita menjadikan menjadi sebab orang bersuuzon kepada kita. Ini contoh yang Nabi lakukan, pernah Nabi lakukan. Pernah satu kali waktu Nabi itu berjalan malam hari. Ini dalam riwayat itu Nabi sedang iktikaf. Iktikafnya Nabi itu bersama istrinya. Jadi di masjid bersama istrinya. Kalau dalam beberapa riwayat itu sampai pasang tenda gitu ya, pasang tenda. Jadi pasang tenda di Masjid Nabawi saat itu Nabi sama istri-istrinya itu ikut iktikaf juga. Dan sekali di satu malam ketika Nabi iktikaf bersama istrinya, kemudian karena ada keperluan Nabi bersama istrinya itu jalan, malam hari itu pulang. Nah, ketika pulang itu berpapasan dengan sahabat. Kan malam-malam dulu kan nggak ada lampu kayak kita ya, lampu jalan gitu kan nggak kelihatan. Jadi jalan berdua gitu ya. Kemudian ada sahabat lihat, sahabat ya kelihatan kalau itu Nabi, cuma nggak tahu sebelahnya siapa. Sambil ngelirik gitu ya, oh Nabi gitu ya, sudah. Tapi nggak tahu sebelahnya itu perempuan, tapi sahabat nggak tahu. Kemudian Nabi memanggil mereka, ya fulan, hadhihi zaujati. Fulana. Sahabat, ini istriku kok.
ini istriku, kamu jangan suuzon. Gitu ya. Ini istri saya, kamu jangan suuzon gitu. Jadi gitu. Jadi dipanggil, sampai dipanggil. Dipanggil kemudian ini istriku. Nah, sudah. Ada riwayat itu Sofiyah ya. Ada Sofiyah, Nabi berjalan bersama Sofiyah, kemudian disebutkan Sofiyah atau siapa ya? Ada itu ya, dalam riwayat. Jadi istri, salah satu istri Nabi. Jadi tadi ya, kita nggak boleh suuzon, kita harus suuzon, tapi juga kita tidak boleh menjadikan orang bersuuzon kepada kita. Nah, dalam berbagai kondisi. Apa yang sering terjadi itu apa ya? Banyak hal lah ya. Kita lagi naik mobil gitu ya. Sebelah kita ada saudara perempuan kita. Tetangga kita nggak ada yang tahu tuh. Itu perlu juga kita kasih tahu, ini saudara saya dari Jawa. Nah gitu. Nanti jangan-jangan pada ngelirik-lirik, oh ini siapa ini ya? Kok Ustadz itu jalan sama perempuan ya? Nah, gitu. Ini juga perlu kita tabayun gitu ya, namanya tabayun. Perlu juga memberikan tabayun. Nah ini. Taib. Wa zaujukal jannah. Nah, ini di ayat ini disebutnya zaujun, bukan zaujatuka, tapi zaujun. Nah, tetapi ini bukan berarti ini kalau mau dia salah artikan repot juga nanti ya. Kalau nggak tahu bahasa, nggak tahu tata bahasa, kemudian nggak tahu kebiasaan di Arab sana, tempat di mana ayat Quran ini turun, ini gawat juga. Loh, ayat itu kan zaujun. Zaujun ini kan laki-laki. Berarti pasangannya Nabi Adam laki-laki. Oh, repot kan kalau gitu kan? Nah, makanya jangan sampai salah. Nah, ini harus pas gitu ya, harus pas. Ya, karena dari zaman Nabi juga pernah ada kalimat itu. Wa zaujukal jannah. Nah, ini dalam riwayat tadi demikian. Jadi Allah kemudian menciptakan Hawa, menciptakan wanita yang menjadi pasangan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan silahkan kata Allah Subhanahu wa taala makan apa yang ada di surga, menikmati apapun yang ada di surga, semuanya. Haitsu syi'tuma. Semaumu, silahkan apapun. Jadi di surga itu nggak ada yang haram lagi. Bahkan ada beberapa riwayat nanti di surga itu ada sungai min khamar gitu ya, khamar dari khamar. Tapi apakah khamar yang di surga nanti memabukkan apa tidak, wallahu alam. Namanya sih mirip, tapi kadang-kadang namanya mirip belum tentu zatnya sama, gitu ya. Namanya bisa jadi mirip, tapi zatnya belum tentu sama. Nah gitu ya, khamar. Tetapi di surga semuanya ya boleh gitu ya. Pada Nabi Adam, kepada manusia nggak ada larangan. Nanti ketika kita semua sudah masuk surga, ketika kita di dunia barangkali banyak larangan yang nggak boleh kita, nggak banyak juga sih sebetulnya ya. Lebih banyak yang boleh ketimbang yang nggak boleh gitu ya. Sama ya, kepada Nabi Adam juga semuanya boleh kecuali ini. Jadi nggak boleh itu hanya satu gitu ya. Di dunia juga kita selaku umat Islam juga ketika Allah perbolehkan kepada kita kulu min thayyibat, makanlah semua yang baik-baik, semua yang bermanfaat, semua yang sehat, kan gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu ya tadi rasa penasaran itu kadang-kadang nyalahi aturan gitu ya. Naudzubillah kalau di daerah NTB atau NTB ya, ada pasar Tomohon ya, mudah-mudahan nggak salah. Di pasar itu semua hewan ada ular, ada tikus, ada kucing, ada anjing yang udah dibrongos gitu. Itu ada kelelawar gitu ya, kemarin sampai jadi corona gitu ya. Itu di pasar itu semuanya dimakan gitu ya. Karena tadi manusia penasaran jadi dimakan semua gitu ya. Padahal kan yang halal lebih banyak. Naudzubillah. Haitsu syi'tuma. Boleh makan semuanya. Ya. Semuanya boleh dimakan kecuali hanya satu saja. Nah, ini kita juga selaku manusia ini barangkali perlu jadi arahan juga buat kita. Lebih banyak yang Allah bolehkan, nggak usah penasaran dengan yang nggak dibolehkan. Yang halal itu banyak, lebih banyak. Kalau ada istilah nyari yang halal susah, zaman ini mau nyari yang halal, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, itu salah, itu nggak boleh. Pernah dengar nggak istilah itu? Nyari yang halal, yang haram aja susah, apalagi halal, salah itu. Justru banyak yang halalnya ketimbang yang haram gitu ya. Banyak yang halal kok gitu ya, lebih banyak. Yang haram itu bisa dihitung jari. Yang halal banyak sekali, tak terbatas.
gitu, tak terbatas. Dari hewan saja kan ya hanya terbatas, hanya babi gitu, anjing, hewan yang bertaring gitu. Padahal ada ayam, ada sapi, ada kambing dan lain sebagainya, banyak gitu. Ada burung dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai menjadikan kita karena sifat penasaran dan karena juga bisikan setan. Nah, ini jangan sampai menjadikan kita terpedaya. Jangan menjadikan kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, ada beberapa hal nanti yang berkaitan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa istausu bin nisa'i khairan. Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita bahwa untuk berbuat baik kepada wanita. Nah, gitu ya. Pada istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan untuk berbuat baik. Karena fa innal mar'a khuliqat min dhil. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Jadi bagian dari diri kita. Wa in a'waja syai'un min adh-dhil'i ra'sahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu. Kalau terlalu keras kita menghadapi wanita, maka ia bisa patah, kasar tahu. Kalau kita terlalu lembut juga wa in tarok tahu wa fihi iwaj. Kalau kita biarkan, tidak juga kita ingatkan, tidak kita arahkan, maka dia bisa bengkok. Nah, jadi pertengahan, jangan terlalu kasar juga, jangan terlalu lembut juga, pertengahan saja. Apa? Yang sedang saja. Nah, gitu ya, pertengahan. Jadi nggak terlalu kasar dan nggak terlalu lembut. Jangan juga dibentak-bentak, tapi jangan juga dibiarkan. Pertengahan saja. Kalau terlalu keras dia bisa patah, kalau terlalu lembut dia akan bengkok. Itulah sifat wanita. Nah, begitu ibu-ibu ya? Atau ada protes kira-kira? Masya Allah, Allah yubarik fikum. Nah ini, nah nanti kita lihat. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ini juga yang berkaitan dengan selain tadi dengan Hawa, kemudian kaitannya dengan al-anbiya. Di ayat ini para ahli tafsir kemudian memberikan arahan kepada kita bahwa dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW ditanya tentang kam kanal mursalun. Berapa sih Rasul itu? Jadi Rasul itu semuanya, kalau yang kita hafal Nabi dan Rasul itu kan hanya 25. Ternyata Rasul itu yang diutus oleh Allah dan punya risalah itu semuanya 315. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu seluruhnya 315. Yang Nabi diantara mereka, jadi Rasul itu kan yang diutus, kemudian dia punya risalah sendiri. Kemudian yang Nabi Nabi diantara, jadi Nabi itu kan kalau Nabi hanya melanjutkan risalah nabi-nabi yang ada sebelumnya, itu lebih banyak lagi. Dalam riwayat itu semuanya ada mi'ah alf wa arba'ah wa ishruna alfan, 124.000. Jadi yang kita hafal yang ada di Al-Quran, yang ada dalam hadis, riwayat, nama-nama yang disebutkan itu hanya 25. Tetapi seluruhnya yang tidak disebutkan, seluruhnya itu ada 124.000 nabi. Rasul diantaranya 315. Nah itu ya. Jadi memang ya karena sudah jauh betul ya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini sudah berapa miliar tahun? Berapa miliar tahun? Ada yang tahu nggak? Masya Allah, udah nggak hitung lagi kayaknya ya. Nah, itu. Baina Nuh, setiap nabi itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu asyratu qurun, 10 abad. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh saja itu sudah 10 abad. Jadi Korn itu abad. Jadi ada 10 abad. Asyratu qurun, 10, ada mengatakan masa, ada yang mengatakan abad. Jadi 10 abad. Kalau 10 abad ya berarti 100 tahun gitu kan. Nah ini ya. 1000 ya.
Berarti 10 ya 1000 tahun, betul 1000 tahun, Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi jauh ya, banyak. Dan juga manusia juga kan banyak dari awal sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup. Setelah Nabi Muhammad selesai, nggak ada lagi Nabi yang diutus dan nggak ada lagi Rasul yang diutus. Setelah Nabi Muhammad tinggal ya tadi ulama, salihun, ya orang-orang yang, atau dalam riwayat itu mujaddid, kadang disebut ada mujaddid, ulama yang bukan memperbaharui sebetulnya, jadi memperbaharui semangatnya saja, merefresh saja sebetulnya. Syariatnya nggak berubah, tetapi caranya, kemudian tata caranya yang sedikit diperbaharui sesuai dengan kondisi zaman, ya, kondisi umat. Nah itu ya. Nah ini berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Baik. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini diantara yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir tentang berkaitan dengan Nabi, Rasul, kemudian Hawa. Kemudian nanti ada riwayat. Ini kaitannya dengan perempuan ini. Mudah-mudahan nanti nggak ada yang tersinggung ya. Tapi ini diriwayatkan dan ini sahih bahwa ketika Nabi Adam, setelah Nabi Adam itu turun, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ma hamalaka ala an akalta minasy-syajarati allati nahaituka anha?" Hei Adam, kata Allah, kenapa sih kamu? Kan udah tahu nih, sudah semuanya saya bolehkan, kata Allah. Kok kamu tetap aja milih yang satu itu, kenapa? Gitu. Ma hamalaka ala an akalta minasy-syajarah allati nahaituka anha. Padahal aku kan sudah ngelarang, yang ini saja yang nggak boleh, yang lainnya boleh. Yang ini nggak usah didekati. Maka jawab Nabi Adam apa? Ini mudah-mudahan nanti ibu nggak tersinggung ya. Ya Rabbi, zayantuhu li Hawa. Ya Allah, istriku Hawa itu yang bisik-bisikiku, ngerayu aku gitu. Jadi rayuan wanita ini juga kalau nggak disikapi secara benar ini bisa bahaya juga gitu ya. Makanya nggak semua permintaan wanita, ajaan istri kita itu kita kabulkan 100%. Perlu juga kita teliti, ini bahaya nggak ini ya. Ini biasanya kalau yang berkaitan dengan ini seringnya terjadi kepada orang-orang yang punya jabatan tinggi gitu ya, punya harta banyak gitu. Ini kadang-kadang kena nih, walaupun juga yang hartanya dikit juga kadang-kadang kena nih di posisi ini gitu. Tapi seringnya itu ya. Nanti bisiki, ya mobilnya AC-nya udah nggak kerasa loh gitu. Itu mobil tetangga kita kayaknya lebih bagus deh. Ayah kan uangnya udah banyak tuh. Nah, gitu. Kalau nggak benar-benar kuat dengan kondisi ini bisa menjerumuskan nanti ya. Dan banyak hal yang model ini. Nah ini, zayantuhu li Hawa. Aku ya dirayu oleh Hawa untuk mendekatinya. Qala, maka kemudian Allah berfirman, fa inni aqabtuha. Maka kalau begitu, kata Allah, aku akan memberikan hukuman kepada wanita, la bi alla tahmil illa karha, bahwa wanita itu diantara hukuman yang Allah berikan, yang mudah-mudahan ketika kita bisa jalani dengan baik, kalau dalam banyak riwayat itu bahkan menjadi syahid ya, menjadi kalau bernilai pahala yang sangat besar gitu ya, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kondisi ini ketika Allah sedang berdialog dengan Nabi Adam, qala fa inni aqabtuha, aku akan menghukum Hawa, mulainya dari Hawa, bi alla tahmil illa kurha. Jadi ia akan hamil dalam kondisi yang sulit. Jadi kalau perempuan hamil itu kan memang kondisinya sulit ya. Dalam banyak riwayat, dalam ayat juga disebutkan kurha ya. Sulit, dalam kondisi yang berat gitu ya, berat. Wala tadau illa kurha, dan tidak akan ya ketika juga melahirkan, jadi dari mulai hamil melahirkan dalam kondisi juga yang sulit. Wa admaituha fi kulli syahrin marratain, dan aku akan memberikan juga ya hukuman ujian kepada wanita itu dengan admaituha, dia akan berdarah setiap bulan itu paling enggaknya 2 kali darah
darah haid. Nah itu ya, ini diantara penyebab ya, penyebab awal. Nah, kenapa wanita itu punya hal yang berbeda dengan laki-laki. Nah ini diantaranya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan juga dalam riwayat Bukhari, walaula Hawa, ini laula banu Israil lam yahnuzil lahm, walaula Hawa lam takhun unsa zaujuha. Tapi kita perlu berlindung ya kepada Allah. Kalaulah tidak karena Hawa itu tadi merayu, membisiki Adam sesuatu yang Allah larang, melakukan selalu sesuatu yang Allah larang, padahal hanya itu saja, yang lainnya boleh gitu ya. Laula Hawa lam tahun unsa zaujuha. Takkan pernah terjadi di muka bumi ini seorang wanita mengkhianati suaminya. Nah ini, gara-gara ini maka ya nanti ya banyak manusia, banyak wanita itu mengkhianati suaminya, kecuali illama rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Maka kan diantara sifat-sifat wanita salihah itu kan diantaranya tidak berkhianat, ya, tidak berkhianat, ya, amanah terhadap suaminya, terhadap hartanya, terhadap suaminya, terhadap kehormatannya. Itu diantara ciri wanita salihah. Tapi secara umum kebanyakan wanita ketika dia tidak tahu agama, ketika tidak tahu aturan, ketika ya tadi ya semuanya dilakukan, maka kemungkinan khianat itu besar dari sisi wanita. Nah ini riwayat ada di riwayat Bukhari. Nah, ini karena sebab tadi Hawa itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian, memberikan ya hukuman juga, ya bisa bentuk hukuman, bisa bentuk ujian kepada para wanita sampai akhir zaman. Dan kalau kita dapati cocok kayaknya ya. Kondisi kita hari ini juga ya hampir mirip dengan itu gitu ya. Banyak juga wanita-wanita yang kemudian berkhianat kepada suaminya. Dan mudah-mudahan ketika punya iman, punya Islam yang kuat, punya agama yang baik, ya insya Allah ya, tidak melakukan hal tersebut. Nah ini. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini diantara beberapa hal yang berkaitan dengan Hawa. Kemarin juga kalau di pekan lalu kita sudah pernah bahas tuluhu situna dzira'an. Jadi Nabi Adam pertama kali turun ke dunia itu panjangnya 60 hasta. Ya, kurang lebih hampir 30 meter lah. Nah, bisa jadi kurang karena satu hasta kan nggak nyampe setengah meter. Ya, jadi kurang lebih hampir 50-an meter lah ya, 50 meter sekian gitu. Jadi memang tinggi gitu ya. Jadi binatang-binatangnya juga besar pastinya. Binatang-binatang zaman itu juga besar. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan wala taqrabu syajarata fatakuna minadz zalimin. Nah, ini yang juga harus menjadi kehati-hatian bagi kita. Selain tadi jadi fa'azallahuma syaitanu anha. Jadi memang diantara yang utama dalam kehidupan kita yang juga harus kita harus berwaspada dan waspada tingkat tinggi adalah fa'azallahuma syaitan. Syaitan itu selalu memberikan tipu daya kepada kita, kepada manusia. Dan tipu dayanya syaitan itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang ini kepada nasihat kepada Adam itu bahkan dibalik, ya, dibalik. Dibaliknya apa? Dibalik kadang masuk akal. Secara akal itu masuk. Tetapi secara keimanan ya jauh gitu ya. Kan tadi perintah Allah itu boleh menikmati semuanya, hanya ini saja yang nggak boleh. Setan itu membisiknya dengan cara yang di luar di luar prediksi kita. Di beberapa ayat nanti di Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahkan fazayyana. Jadi syaitan itu menjadikan yang buruk itu jadi terlihat indah. Bukan hanya baik tapi indah dan masuk akal. Kata syaitan,
kamu tahu nggak sih kenapa kamu nggak boleh deketi pohon ini? Karena supaya kamu tidak kekal di dalam surga. Tuh, masuk akal nggak? Bisa jadi ya. Nah, gitu. Jadi bukan karena, jadi dibalik tuh. Jadi dicari cara, dicari alibi yang buat manusia itu jadi berpikir. Nanti dalam kehidupan kita juga kadang-kadang nanti banyak tuh hal-hal yang model begini. Maka hati-hati kalau ada bisikan-bisikan yang itu kita sudah tahu itu salah, kemudian tadi ada bisikan yang seolah-olah yang salah itu jadi benar, maka kita harus berwaspada, beristighfar, kemudian kita perlu bertanya juga kepada orang yang lebih tahu dari kita, meminta petunjuk, meminta arahan agar tadi tidak sendirian. Tapi ketika setan ini menggoda Nabi Adam awalnya kuat. Nah, kemudian setan itu mendatangi istrinya. Nah, dari istrinya itulah Nabi Adam, karena ya baru ketemu gitu ya, kemudian baru juga merasakan ya kedekatan yang luar biasa gitu ya. Bahkan kalau dalam riwayat itu ketika tadi ya, nah jadi pas penciptaan Hawa itu Nabi Adam sedang tertidur. Ketika tadi udah keliling surga, kemudian gak ada siapa-siapa, capek tidur. Nah, pas tidur, nah ada Hawa, ada perempuan di sebelahnya. Kemudian Allah mengutus malaikat. Jadi ini berkumpulnya laki-laki dan perempuan itu pertama kalinya di surga. Dan ketika itu Nabi Adam merasa ya nikmat ya, kenikmatan, dalam riwayat itu merasakan kenikmatan. Sehingga kedekatan itu semakin dekat. Semakin dekat sehingga tadi ketika dibisiki oleh Hawa, dirayu oleh Hawa, ya juga goyah juga rupanya Nabi Adam. Ini juga perlu kita waspada. Kalau bisikan setan kepada kita langsung itu enggak berhasil, kadang-kadang setan nanti cari cara yang lain. Bisa dari istri kita bisikannya. Jadi setan membisik istri kita, kemudian istri kita merayu kita. Atau dari anak, bisa. Kan dalam ayat Quran itu kan anak bisa jadi ya, anak istri kita bisa menjadi kawan, bisa menjadi orang yang menyelamatkan, bisa juga menjadi musuh. Nah, musuh bagi kita. Musuh dalam kondisi apa? Ya ketika bisikan-bisikannya, rayuan-rayuannya mengandung tipu muslihat, mengandung keburukan. Nah, ini ya. Ini yang juga harus kita waspadai. Jadi setan itu mencari 1001 cara, berbagai macam cara untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di ayat yang lain di Thaha itu, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yubla. Jadi kan kalau sebetulnya yang kan kita kenalnya kan namanya syajaratul khuld. Sebetulnya ya syajaroh saja, kalau kita nyebutkan syajaroh gitu saja. Karena syajaratul khuldi itu yang memberikan nama itu adalah syaitan. Jadi penyebutan nama syajaratul khuldi, Allah hanya menyebutnya syajaroh saja. Atau kalau kita menyebutkan ya pohon larangan sajalah ya. Jadi ada beberapa ulama yang bahkan ya untuk kita menghindari menyebut nama syajaratul khuldi, karena itu yang memberikan nama itu adalah syaitan. Syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Jadi ada satu pohon yang bisa membuatmu kekal di dalam surga. Apa itu pohonnya? Yaitu nah, gitu. Loh, ini kan yang dilarang ya. Jadi karena tadi bentuknya tadi bisikan yang apa ya, di luar nalarnya, di luar kemampuan kita, bahkan kadang-kadang kita harus berpikir dalam untuk itu gitu ya. Dicari 1001 cara oleh setan bagaimana agar mendekatinya. Kalau langsung dekat kan sudah tahu ini nggak boleh gitu ya. Tapi tadi dibuat satu cara yang sehingga Nabi Adam itu mendekatinya. Nah gitu ya. Bahkan syajaratil khuldi wa mulkil la yubla. Bahkan nanti di surat yang lain juga sampai waqasamahuma. Sampai setan itu bersumpah. Nah gitu ya. Sampai bersumpah bahwa ini pohon yang akan menjadikanmu kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sumpah gitu ya. Aku tuh bener ngasih nasihat sama kamu gitu.
dengerin nasihat saya, sumpah ini nasihat yang benar gitu. Makanya kalau ada orang kemudian datang ke kita sumpah-sumpah, kita enggak, ini agak-agak anu juga gitu ya, sumpah bener ini, sumpah gitu. Nah, ini kita harus khawatir juga, ini jangan-jangan. Nah, biasanya kalau orang udah sering-sering sumpah, ini kadang-kadang juga mengkhawatirkan kan gitu, setan. Naudzubillah. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah, ini hal-hal yang bisa kita ambil. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kemudian setelah ya Nabi Adam kemudian mendekati pohon tersebut yang dinamakan oleh syaitan pohon khuldi, tapi Allah hanya menyebutkan syajarah saja. Kemudian Nabi Adam ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna bitu, turunlah. Jadi Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi. Bahkan di antara hukuman yang Allah berikan kepada Nabi Adam, ada beberapa riwayat bahwa Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan di tempat yang berbeda. Bahkan ada riwayat Nabi Adam itu diturunkannya di Hind, di India, tapi bertemunya di Mekah sana. Ketemunya nanti di tempat yang sangat jauh gitu ya, Masya Allah itu. Tapi memang ya Nabi Adamnya kan tinggi ya, 50 meter. Jadi kalau jalan ya sebentar ya, sebentar, Masya Allah. Jadi kalau ini masuk akal lah ya. Kalau kita baca, mungkin kalau kita nggak banyak baca hadisnya, kita taunya ketemunya ada yang mengatakan di Jabal Rahmah, ada yang mengatakan di tempat-tempat yang lain. Nggak kebayang gitu ya. Di riwayat itu ada beberapa riwayat mengatakan Nabi Adam diturunkannya di India, Siti Hawa di tempat yang lain. Susah gitu ya, nggak ketemu, nggak kebayang jauhnya sedemikian. Tapi kalau kita baca riwayat yang lain, ternyata Nabi Adam tingginya 50 meter. Kalau tingginya sekitar ya iya lama gitu ya, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Butuh ratusan tahun barangkali. Tapi kalau tingginya 50 meter ya deket gitu ya. 50 meter satu langkahnya, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Nah gitu ya. Nah ini yang barangkali mudah-mudahan menjadi arahan buat kita dan tambahan pengetahuan, dan mudah-mudahan juga kita terus berwaspada kepada tipu muslihat syaitan yang selalu ingin menjadikan kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah Allah, jauh dari petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita selalu waspada. Kalau kata Bang Nabi itu, waspadalah, waspadalah. Nah gitu ya, selalu berwaspada dengan tipu daya setan. Kalau dia nggak langsung kepada kita, bisa jadi dia melipir dulu lewat samping, bisa lewat istri, bisa juga lewat anak-anak kita, lewat saudara, lewat kerabat, lewat kawan. Nah itulah cara setan menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada berapa menit lagi nih? 2 menit lagi, Masya Allah. Taib, jazakallah khairan. Itu barangkali mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikoreksi, atau ada yang mau protes. Enggak lah ya, insya Allah. Allah barik fikum. Jazakallah khairan. Masya Allah. Nah itu taib, jazakallah khair. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, dan kita selalu berwaspada dalam kehidupan dunia ini. Ada makhluk Allah yang memang punya keinginan yang sangat besar untuk menjauhkan kita dari hidayah Allah, untuk menjauhkan kita dari kebenaran, untuk menjauhkan kita dari fitrah kita selaku manusia. Fitrah kita adalah lurus, tapi setan ingin menjadikan kita menjadi bengkok. Nah itu ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.